Yes, Jepret Team, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Setelah minggu lalu di Depdagri kita full ngebahas tentang pertandingan-pertandingan di SEA Games ya, dan akhirnya SEA Games sudah berhasil. Dan akhirnya hasilnya ini adalah hasil yang maksimal untuk timnas sepak bola Indonesia. Gue nggak sendirian, kali ini juga ada Kang Eko. Apa kabar Kang Eko? Alhamdulillah Sehat ya. Akhirnya mencoba set baru kita. banget dong. Liverpool gagal juara. Astagfirullahaladzim. CEO nggak ada kan? CEO nggak ada ya? Ada, bentar Oh, suruh ada. masuk. Oke, jadi hasil dari SEA Games kemarin adalah Indonesia, timnas sepak bola mendapatkan medali perunggu. Futsalnya mendapatkan medali perak. Iya. Ya kan, nah ini gue pengen tanya dulu nih. Jadi yang seru adalah gue pengen tahu gimana pendapat Kang Eko tentang penampilan timnas kemarin secara keseluruhan. Perunggu bukan hasil yang jelek loh untuk timnas Indonesia. Jelek sih. Jelek ya? Karena kan ini Asia Tenggara, kecuali perunggunya di di Olimpiade. Kalau enggak perunggunya di Asian Asia. Games ya. Jadi gini nih, sekaligus kepada para netizen ya. Kadang-kadang kita itu kalau mengatakan baik buruk emosional aja kan, Iya. senang enggaknya ya. Iya. Kita lihat indikator dong. Indikatornya apa sih? apa Indikatornya aja? targetnya tuh emas dan Sintayong gagal meraih emas. Jadi Udah kalau gagal. ngomongin target, secara Gagal target sebetulnya. dari PSSI terlalu tinggi nggak? Enggak. Ini kan kita bicara Asia Tenggara Tapi gitu loh. dengan persiapan, dengan skuad yang masih muda dan baru, apakah wajar targetnya dengan langsung emas? Kalau misalkan alasannya skuad, terus latihan mepet, skuad baru, itu kita bukan bicara target, tapi kita bicarakan bahwa tim ini punya prospek, iya ya, punya kesempatan. Kalau misalkan terus dipertahankan, lalu latihan makin sering, makin padu, iya. Tapi kan kita bicara tadi target. Bicara berhasil apa enggak? Ya. Gagal mendapatkan emas, padahal itu adalah targetnya, itu gagal. Ya itu ya yang Dan masih itu jadi memperpanjang 31 tahun Tanpa- kita nggak bisa juara di di SEA SEA Games. Games. Tapi ini juga menjadi ini ya obrolan netizen selama di Olimpiade kemarin gitu. Di Olimpiade di SEA Games kemarin gitu. Apakah target ini dibuat berdasarkan apa? Gue pengen tahu deh Kang. Nah, Berdasarkan apa sih target dibuat? Misalnya ini. seperti voli yang tiap tahun final dan juga juara pernah dapat emas dan lain-lain. Target berikutnya emas lagi, oke. Tapi kan bola 30 tahun nggak dapat Iya. emas, masa targetnya emas gitu? Betul. Makanya ini sekaligus ya, ini juga karena aku kan jarang-jarang sendiri ya. Iya. Kalau misalkan nanti ada yang senior, panditnya kan aku juga pemalu kan, lebih banyak diam. Nggak, ini karena sendiri. Jadi serius nih ya, kadang-kadang kita ini mematok target tanpa ada indikator parameter sebelumnya gitu ya. Misalkan nih, Indonesia mau juara dunia misalkan. Iya. Otomatis kalau mau juara dunia itu, Indonesia harus jagoan dulu di Asia kan. Setuju. Dan jagoan di Asia itu bukan jagoan Piala Asia juara sekali, tapi harus 5 kali misalkan. 5 kali berturut-turut di Asia, baru kita bicara juara dunia. Iya. Nah, juara di Asia itu harus jagoan dulu di Asia Tenggara. Nah, juara di Asia Tenggara itu AFF kan, itu bukan juara sekali, terus keseling lagi sama Malaysia, juara lagi, keseling Thailand. Enggak, harus 5 kali berturut-turut juga. Sekonsisten Iya, itu ini ya. di Asia Tenggara aja 31 tahun nggak juara, Nah, gimana? berarti targetnya Berarti nggak dong yang terukur. ketinggian. Iya, nggak terukur berarti. Yes, oke. Tapi kalau tadi Kang Eko bilang sendiri di sini, enggak, aku akan temenin. Waduh. Bukan dengan siapa-siapa, tapi udah bergabung Ntar barengan sama kita. jadi pendiam lagi aku nih. Ini pelatih legenda Indonesia Waduh. yang kemarin di Liga ya, di season yang kemarin tuh punya andil besar untuk 2 tim. Oh, nggak cuma 1 tim, tapi 2 tim. Ini pelatih favorit saya ini Iya. berkali-kali ya. Heeh. Dikabarkan akan melatih Persib, terus berkali-kali juga gerbongnya udah datang pemain-pemain kesayangannya, tapi nggak Kayaknya berjodoh nggak terus, jadi-jadi. nggak Beliau berjodoh nggak terus. jadi-jadi. Udah bergabung barengan sama kita melalui virtual, ada Coach RD. Selamat malam, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Coach RD. Bang Dias. Apunten semulai Selamat kelepatan. malam Bang Eko Maung, idola saya juga. Selamat, mohon maaf lahir batin. Ini Maaf lahir masih batin, tawaran Coach. kan. Ya. Coach, sebelumnya kita ucapin selamat dulu nih, karena baru ada kesempatannya sekarang ngucapin secara langsung untuk Coach RD selamat membawa Rans FC promosi ke Liga 1 dan juga menyelamatkan Barito dari zona degradasi. Jadinya, wow, Coach, bonusnya double-double ya. Oke, itu selalu. Tapi untuk timnas Indonesia nih, Coach, kita ngobrol tentang timnas Indonesia di SEA Games kemarin. Sebagai mantan pelatih timnas Indonesia juga, yang dekat juga dengan pemain-pemain gitu ya, Coach. Dan juga di SEA Games nih, gue pengen tahu Coach kita di sini. Gimana menurut Coach RD penampilan dari timnas sepak bola Indonesia kemarin di SEA Games? Ya, yang pasti memang saya akui saya sendiri tidak mengikuti semua pertandingan karena bertepatan dengan jadwal latihan saat pertandingan dilaksanakan sore hari.
Tapi ketika pertandingan malam hari dilaksanakan waktu pertama lawan Vietnam, kemudian ada satu pertandingan lagi di malam hari ya, di penyisihan waktu itu ketika kita menang ya melawan satu tim di penyisihan. Saya melihat memang ketika di pertandingan pertama lawan Vietnam itu memang selalu di dalam sebuah pertandingan pertama dan satu turnamen besar, terus kemudian menghadapi satu tim yang diunggulkan seperti Vietnam dan sebagai tuan rumah itu biasanya memang tidak menguntungkan untuk Vietnam menurut saya. Karena kenapa? Vietnam justru ada di dalam under pressure dan itu terlihat jelas ketika pertandingan babak pertama mereka sulit sekali mengembangkan permainan. Justru Indonesia yang sebenarnya lebih harus mengambil situasi itu untuk bisa main lebih rileks ya. Tapi pada kenyataannya ketika masuk di babak kedua, Vietnam sudah melepaskan diri dari tekanan itu, kemudian mereka bermain dengan lebih lepas, dan akhirnya kita sama-sama tahu kita sangat sulit mengembangkan pertandingan pada saat itu, di saat Vietnam sudah mulai menemukan performa mereka secara utuh ya, baik koordinasi antar lini begitu jalan efektif, kemudian pemahaman pola yang mereka mainkan dengan selalu bermain 3-5-2 sudah terlihat jelas ya, menyulitkan tim kita pada saat itu. Dan secara keseluruhan memang harus kita akui pertandingan pertama kita kalah segala-galanya. Segalanya ya, itu banyak komentar segala-galanya kita harus kita akui kita kalah. Tapi kemudian di pertandingan-pertandingan berikutnya kita mampu memperbaiki, dan walaupun saya hanya melihat sekilas, tapi ada satu pertandingan utuh yang saya saksikan kita mulai memberikan satu harapan ketika tim kita mulai beranjak dengan performa yang naik, dan ini mengingatkan saya juga kepada SEA Games yang sebelumnya, termasuk ketika saya menangani tim itu juga pernah mengalami kondisi yang seperti ini, terutama di SEA Games 2013 ya. Yes, Coach, ini pertanyaannya mungkin tadi lebih ke masalah teknis pelatihan nih, Coach RD pengen tahu butuh berapa lama sih Coach sebenarnya, karena kan tadi kita lihat juga targetnya apakah targetnya ketinggian atau persiapannya kelamaan. Sebenarnya idealnya untuk seorang pelatih menangani timnas butuh persiapan berapa lama untuk siap di turnamen seperti SEA Games ini, Coach? Pengen tahu kalau dari Coach RD gimana? Ya, sebetulnya kalau kita bicara ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas, tentu kita tidak akan pernah punya waktu yang cukup, pasti pasti tidak pernah punya waktu yang cukup. Kenapa? Karena tugas pelatih di timnas itu adalah bagaimana mengembangkan semua kemampuan pemain yang mereka sudah disiapkan oleh klubnya selama ini dalam satu kompetisi yang harus kompetitif, kemudian kita memadukan perbedaan itu dalam satu latihan yang sangat terbatas, itu udah pasti. Tapi kalau kita bicara problem sepak bola di Indonesia, memang kita harus akui bahwa masa persiapan akan sangat menentukan kualitas tim nasional kita sendiri, dan itu sudah berkali-kali terjadi. Ketika Indonesia terakhir menjadi juara SEA Games di Manila pada 1991 itu, saya tahu persis bagaimana masa persiapan begitu panjang, dan juga termasuk di tahun 87 masa persiapan yang panjang. Tapi selebihnya tidak. Ketika saya menangani tim SEA Games 2011, saya punya masa persiapan 2 bulan. Dan ketika saya menangani 2013, saya masih punya persiapan kurang lebih 1,5 bulan. Artinya kenapa? Kalau dikatakan cukup, tidak. Tapi untuk mengatur sebuah periodisasi latihan di dalam masa itu, untuk tim nasional sudah sangat cukup. Kenapa? Sebetulnya kualitas pemain-pemain yang kita rekrut, yang kalau kita bicara tim nasional, harusnya tidak lagi memulai hal-hal yang dalam tanda kutip memulai dari hal-hal yang mendasar ya, seperti bagaimana passing, bagaimana mereka bergerak dengan cara-cara atau taktik yang kita inginkan. Tapi pada kenyataannya memang itu harus kita lakukan. Tapi menurut saya kalau kita bicara mengenai target, sama dengan apa yang dulu saya emban ya, bahwa target saya adalah ketika saya menangani tim nasional adalah juara. Dan untuk pelatih nasional itu harus, kita tidak akan pernah bisa mengatakan ini persiapan ini kita untuk pengembangan pemain muda. Memang SEA Games kan pemain muda, SEA Games memang usia 23 ke bawah. Jadi memang sudah pemain muda. Hanya memang tahun ini diuntungkan dengan adanya 3 pemain di atas 23 yang boleh bermain. Kalau di era 2 saya penampilan SEA Games itu pure semuanya 23 tahun ke bawah. Oh, jadi waktu 2011 dan 2013 hanya U23 ke bawah ya. Kalau ini kan ada 3 pemain senior yang boleh dibawa. Berarti kalau tadi ngomongin masalah persiapan, harusnya memang tidak ada, ya memang beginilah persiapan dan kondisinya untuk timnas Indonesia ya, Coach ya.
Gitu. Betul. Berarti gini, ini kan masih banyak target-target di depannya. Ini adalah langkah awal, tapi menurut Coach RD berarti memang layak skuad ini dipertahankan dan juga pelatih terutama Coach Sintayong memang layak dipertahankan untuk di momen krusial ini atau gimana menurut Coach RD pandangannya? Saya pikir saya tidak punya hak untuk mengomentari layak atau tidaknya seorang pemain dipertahankan karena itu menjadi domain seorang pelatih. Dan juga sebaliknya pelatih saat ini juga saya pikir silakan. PSSI kan punya TSG ya, Technical Study, yang bisa membuat kesimpulan dari analisa, dari statistik yang dibuat oleh tim nasional dalam beberapa pertandingan, lalu memutuskan apakah layak tim ini bersaing untuk di pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan atau diikuti event-event yang diikuti oleh tim nasional kelak. Karena memang patokan sama ketika kita menangani sebuah klub kemarin dalam kompetisi Liga Indonesia itu semua terdata ya dalam TSG. Kita tahu bagaimana keunggulan sebuah tim di satu pertandingan tertentu sampai mengambil sebuah kesimpulan sampai dengan akhir. Tim ini seperti apa sebenarnya kualitasnya, dan saya rasa PSSI semua punya itu instrumen untuk melakukan penilaian mendalam terhadap kinerja pelatih dan juga tim secara keseluruhan. Nah, setelah itu baru kemudian mereka yang mengambil kesimpulan apakah layak dipertahankan atau tidak. Dan kalau kita bicara, ya kalau kita kemudian bicara mengenai target, ya jelas tentu ini sudah di luar target ya, karena kita tidak berhasil masuk final bahkan apalagi juara. Yes, ini emang jadi satu beban yang berat juga untuk setiap pelatih yang menangani timnas Indonesia, karena memang harapan dari seluruh masyarakat, kemudian juga federasi dan lainnya harapannya adalah juara. Tapi dilihat dari persiapan ini dan juga yang harus disoroti adalah pemain-pemain mudanya juga yang sangat luar biasa ya Coach RD ya. Nah, kalau dari perkembangan pemain muda sendiri nih Coach, pengen tahu dari yang kemarin juga berjibaku di liga yang begitu serunya, kemudian masuk ke timnas, ada nama-nama seperti Ronaldo, kemudian Marcelino, Hernando bermain begitu cemerlang dan keren banget. Ini masa depan timnas Indonesia ke depannya menurut Coach RD panjang perjalanan, target akan segera tercapai atau gimana ngelihatnya Coach? Iya, masih selalu dalam bahasa yang sama. Ketika 2011 dulu semua juga mengatakan, lihat adanya Okto Maniani, kemudian adanya Patrick Wagai, ya seperti ada Ferdinand Sinaga ketika itu, kemudian ada banyak pemain muda yang pada saat itu tiba-tiba muncul dan orang tidak mengenal sebelumnya. Dan itu semua harapan ada pada mereka, tapi pada faktanya memang akhirnya tidak mudah untuk bisa satu, menjaga performa mereka di dalam kompetisi kita untuk ada terus bisa mereka survive dan mampu bersaing dalam satu persaingan yang hebat, karena disitulah kemudian adanya sebuah degradasi yang terjadi antara pemain-pemain yang tadinya terpanggil timnas dengan pemain yang tidak terpanggil timnas. Kadang-kadang malah justru pemain yang tidak terpanggil timnas dia punya grafik statistik yang penampilannya jauh lebih baik. Dan kalau kita bicara pemain muda, memang sekarang kita lihat adanya Kuate yang usianya masih sangat belia. Kemudian saya ingat Kuate bermain pertama kali saya turunkan di tim Madura Senior di pertandingan di Bandung di Piala Presiden, usianya baru 16 tahun 3 bulan, dan itu waktu itu saya sampai bicara dengan satu asisten Sintayong ketika Ronaldo mau dipanggil, saya bilang tolong kasih saya kesempatan untuk menurunkan Ronaldo di pertandingan ini, saya bilang, dan Anda silakan saksikan apakah Ronaldo nanti layak atau tidak, karena saya ingin memberikan sebuah motivasi bagi pemain muda bahwa Anda akan mendapatkan tempat kalau punya performa yang baik. Dan waktu itu Ronaldo membuktikan dia punya kualitas, kemudian akhirnya dia dipanggil. Berarti Coach RD yang menelurkan Ronaldo. Enggak juga, bukan saya. Dia lama dengan akademinya Persib Bandung. Kita juga jangan lupa, biasa pelatih-pelatih muda itu luar biasa. Saya hanya memberikan kesempatan. Ya, proses panjangnya dan di mana ada potensi bertemu dengan kesempatan, itulah jadinya yang membuat seorang pemain jadi besar seperti saat ini. Kang Eko silakan kalau ada yang mau ditanya ke Coach RD nih. Silakan, ada yang mau ditanya. Jadi gini ya, Coach RD ini kan pelatih beneran. Pengalaman klub-klub besar. Sedangkan saya kan cuma nonton, mengamati ya. Tapi ada benang merahnya gitu. Yang kami lihat kan sama ya. Tadi sama Coach Ahmad Darmawan bahwa namanya kegagalan itu kan ada indikatornya apa gitu. Nah, tapi ketika tim ini apakah bagus, meningkat, tentu saja kan ada layak dipertahankan gitu ya. Nah, Coach RD
sebetulnya nyambung juga nih tadi sama yang coach paparkan ya. Sebetulnya pelatih timnas ini kan di balik waktunya yang sedikit, yang mepet, tapi dia ini kan ngambil pemain-pemain jadi. Itulah kompetisi gunanya. Jadi biar para pemain itu main rutin gitu ya, main rutin, main reguler. Nah, berarti kompetisi kita ini bertanggung jawab dong coach sama kualitas timnas ya. Nah, gimana tuh coach komentarnya? Betul. Ya, kalau kita bicara mengenai timnas, tentu kita tidak boleh mengesampingkan bagaimana kualitas kompetisi kita. Dan kita juga harus melihat dari kondisi saat kompetisi terakhir kita, memang semuanya kurang persiapan. Klub-klub semuanya kurang persiapan. Kita tidak sempat untuk membuat periodisasi latihan yang ideal buat setiap klub ya. Karena kenapa? Maaf, apakah masih terdengar suara saya jelas? Masih aman, coach. Karena agak terjeda ini. Masih aman. Halo? Masih aman, coach. Halo? Ya, halo? Halo coach, boleh diteruskan, masih aman suaranya di sini? Ya, saya lanjutkan. Ya, silakan. Jadi kalau kita bicara mengenai masa persiapan menuju kompetisi, kemarin setiap klub di Indonesia ini nggak ada waktu yang cukup ya, nggak ada waktu yang cukup. Karena kenapa? Ya, karena memang kita menghadapi satu kondisi pandemi COVID-19 yang terlalu lama sekali ya berlangsung di Indonesia. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bagaimana yang penting kompetisi ini jalan. Jadi itu kondisi yang waktu itu terjadi. Makanya kalau kita melihat statistik semua klub-klub ketika di awal kompetisi ini berjalan, Persebaya, bagaimana Persebaya tertatih-tatih, tapi kemudian dia baru bisa meningkatkan performanya di akhir-akhir kompetisi. Dan kemudian klub-klub yang tadinya justru dominan dengan pemain-pemain muda, mereka bisa mengalahkan tim-tim yang selama ini sangat mapan dengan kualitas pemain-pemain senior. Tapi kemudian mereka mulai tertinggal sebaliknya. Karena kenapa? Ketika tim-tim yang senior yang punya kualitas pemain berpengalaman ini mulai menemukan performanya, maka pemain-pemain yang mengandalkan pemain muda akhirnya tercecer. Sehingga banyak klub-klub yang tadinya begitu confident dengan mengandalkan pemain-pemain muda, akhirnya tergusur. Karena memang kalau kita bicara kompetisi, itu butuh experience setiap pemain di dalam sebuah tim untuk bisa menjaga stabilitas permainan. Dan yang terjadi akhirnya kan kita lihat kemarin, di akhir-akhir justru mulai kelihatan kualitas tim secara keseluruhan, walaupun sekali lagi kurang ideal di masa persiapan. Dan inilah fakta yang harus kita bisa sama-sama terima. Kita tahun kemarin praktis memang hanya bagaimana membuat kompetisi ini berjalan di tengah kondisi pandemi. Jadi kalau memang dilihat dari hasil itu, tentu outputnya menuju ke tim nasional, ya itulah yang harus kita lakukan. Tapi nggak cuma ini. Yes, ngerti, paham. Jadi emang pemaparannya banyak faktor dan banyak indikator seperti yang Mas Eko juga bilang ya. Kalau tadi yang sudah Coach RD bilang juga. Jadi ini yang penting jadinya saat punya pemain-pemain, saat punya kompetisi. Jadi semuanya faktornya jadi sangat berpengaruh untuk hasil dari tim nasional Indonesia. Kita doakan yang terbaik pokoknya untuk timnas Indonesia ke depannya. Tapi Coach RD, kita lanjut ngobrol untuk Rans FC, di mana Coach RD akhirnya kembali di pinangan Rans FC setelah Ozil hari ini Ozil. Nanti juga kita akan ke Ozil. Tapi Coach, persiapannya so far dari Rans FC sejauh mana? Belum terlihat pergerakan mendatangkan pemain yang mengumumkan beberapa pemain langsung apa segala macam nih, belum mau diumumkan atau gimana Coach? Sejauh mana sih persiapan Rans FC menghadapi Liga 1 musim ini? Iya. Memang Rans bersiap lebih awal waktu itu setelah kita menyelesaikan Liga 1, kemudian saya dipanggil lagi untuk menakodai Rans. Walaupun sebetulnya memang kita punya agreement waktu itu ya, ketika kita selesai masuk Liga 1, waktu itu saya sebenarnya sudah punya agreement untuk meneruskan kerja dengan Rans. Tapi saya sampaikan bahwa saya sudah ada komitmen juga untuk membantu tim Barito. Nah, waktu itu Rans setengah meminjamkan lah saya ke Barito. Kemudian setelah saya dengan Barito, kemudian saya kembali lagi ke Rans. Itu cerita di belakang selama ini ya. Tapi ketika rame netizen mengatakan mau ini, saya diam karena sebetulnya kita sudah punya agreement dengan Rans. Nah, kemudian kita memulai persiapan lebih awal mengingat Rans ini kan baru. Semuanya masih perlu
dan butuh waktu untuk adaptasi menuju Liga 1. Makanya pemain-pemain yang dari Liga 2 yang kita pertahankan itu kemarin memulai latihan lebih awal. Di bulan puasa pertengahan kita sudah mulai latihan. Tujuan saya adalah terus untuk meningkatkan kemampuan mereka pasca istirahat terlalu lama. Mereka praktis 3 bulan istirahat dibandingkan dengan Liga 1 kan kemarin sudah main dan mungkin hanya istirahat 1 bulan ya. Ya, jadi istirahatnya memang lebih lama ya untuk Liga 2 ya Kang Eko ya. Karena jumlah pertandingan juga sedikit, singkat. Makanya kalau dihitung-hitung total ya, pemain Liga 2 itu ya dapat experience tuh minim banget. Yes. Jumlah pertandingan mereka satu musim itu sedikit banget. Makanya tim di Liga 2 yang kemarin yang promosi ke Liga 1 harus nggak mau belanja banyak untuk pemain-pemain yang udah berpengalaman di Liga 1 untuk kompetisi mendatang. Iya, ya jelas lah. Karena levelnya kan beda ya. Levelnya beda. Kecuali Persis Solo. Kalau Persis Solo ya, walaupun mereka kemarin main di Liga 2, tapi sebetulnya dari materi tim udah siap. Sudah layak dan buat udah Liga siap. 1. Oke, tapi tetap harus ada tambahan-tambahan. Iya, itu harus lah. Makanya Coach RD yang sudah bersama kita lagi, kita pengen tahu Coach. Tadi kan ada nama-nama pemain muda juga nih dari timnas Indonesia seperti Ronaldo, Marcelino gitu. Rans, apakah tertarik untuk mendatangkan pemain-pemain muda ini Coach atau gimana Coach? Ya. Nanti kita coba sambung lagi bersama Coach RD ya, karena mungkin masih ada koneksi teknis. Jadi menurut Kang Eko, untuk sekelas Rans, banyak berarti yang harus didatangkan pemain-pemain yang berpengalaman di Liga 1? Iya banyak membantu. Ya, tergantung kebutuhan kan. Karena kemarin saya pikir kalau misalkan mengandalkan bomber-bomber kayak Christian Gonzalez ya, ntar Christian Gonzalez ketemu back nomor 1 di Indonesia itu agak kesulitan. Karena secara usia juga Christian Gonzalez sudah nggak muda lagi. Ada Sandi Sute juga nih. Iya, jadi secara logis amunisi yang didatangkan oleh Rans untuk Liga 1 musim ini udah sangat mumpuni sebetulnya. Ditambah lagi faktor pelatih tentu saja ya, Coach RD gitu. Coach RD. Jadi nanti walaupun mereka ini baru gitu ya mengarungi Liga 1, ini saya yakin mereka nggak akan di papan bawah ini. Karena komposisi pemain ya, kayak ada nama-nama seperti tadi udah ditayangkan juga, mungkin tim juga ada pada lihat gitu, ada David Lali, Wawan Hendrawan, Arthur Bonai, Sandi Sute gitu ya. Nah ini nama-nama yang bisa, tapi kurang dalam nggak untuk mungkin gini, mungkin kalau buat top perform pemain-pemain ini udah lewat ya. Tapi kalau untuk bermain di Liga 1 ditambah lagi pelatih yang berpengalaman, kualitas pelatih bagus, ini tentu saja masih sangat bahaya, masih sangat menjanjikan untuk Liga 1. Nah ini mumpung Coach RD udah kembali lagi bersama kita. Coach RD, tadi Kang Eko bilang nama-nama baru yang masuk ke Rans udah nggak lagi di top performnya nih. Coach RD nanggepinnya gimana dengan pemain yang baru datang untuk di Liga 1 dari Rans FC? Silakan Coach. Aduh maaf, ada sedikit kendala dengan audio di sini. Oke. Siap Coach, nanti kita akan kembali lagi dengan Coach RD sambil kita beresin dulu ya. Semoga aman, nanti bisa ngobrol panjang. Karena ini menarik juga untuk Rans ke depannya seperti apa, pemain-pemainnya juga seperti apa gitu. Jadi dia bedakan visi misi klub-klub ya yang di bawah, terus mereka menanjak ke Liga 2, Liga 1 ya. Ada klub-klub yang berpikir untuk musim ini saja gitu. Ternyata mereka lolos, alhamdulillah gitu kan. Mereka mempersiapkan lagi seperti apa, membaca-baca. Beda sama Rans. Rans ini kan dari awal ibaratnya kalau mereka bisa main di Liga 1 dari tahun kemarin, mereka siap. Mereka siap. Tapi kan mereka memang harus melalui tahapan itu. Berarti harus main dulu di Liga 2 gitu. Jadi di Liga 1 kalau yang tadi Kang Eko bilang tuh yang udah datang hari ini adalah Ozil. Enggak, maksudnya datang bukan buat memperkuat Rans juga kan? Bukan, tapi at least kan datang ketemu sama bosnya Rans nih. Ada obrolan juga dari Instagram officialnya Raffi Ahmad, mau ketemu. Nah, ini kan bisa juga memberikan motivasi lebih juga kepada pemain-pemain dong. Ketemu dong sama pemain Rans harusnya. Jadi inilah menariknya Rans ya. Kalau kita bicara tentang klub-klub lain, kita mungkin bicara tentang teknis, tentang pemain, tentang pelatih. Tapi kalau bicara Rans, kita bicara klub keseluruhan gitu. Bagaimana cara mereka mencari uang ya, mencari pendapatan klub. Jadi kalau di era modern ini, klub profesional mencari uang itu kan konvensionalnya seperti ini, sponsorship, lalu juga jual merchandise, jualan tiket, aksi RTV, plus dua hal yang masih sulit terjadi ya di Indonesia, jual beli pemain plus prize. Karena kadang-kadang hadiah di Indonesia itu jauh lebih kecil daripada operasional tim ya. Jadi yang dua ini enggak.
Ya, jadi Ya, 4. ya, ya. Tapi kan Rans membuktikan bahwa di era sekarang bisa monetize, lalu Ya. bikin entertainment Konten. ya, entertainment gitu. Contoh saya nih, Ya. kalau misalkan ntar Raffi Yus, menjual, tadi bikin konten juga iya, nih. kalau Raffi menjual tiket ya, Heeh. nonton Rans bersama Pamela, Safitri Dua Serigala, Iya. nonton saya. Wih, Nonton udah pasti. beli tiketnya Iya, dari sekarang? jadi apa? Duduknya di mana? Di sebelahnya Pamela langsung? Iya, saya akan goyang dribble di stadion. Enggak, ini serius enggak. Iya, iya, benar. Itu cara-cara itu, gimmick-gimmick cara-cara itu ya. mendapatkan uang di sepak bola sekarang enggak bisa. cuma 4 hal itu loh. Tapi bisa lebih Entertain. ranah kreatifnya lebih Iya. diluasin Dan lagi. dia bisa menjangkau orang-orang yang nggak suka sepak bola. Misalkan ada cewek-cewek gitu ya, sukanya sih sama Raffi. Maksudnya gitu. dengan Samsir Alam dimasukin ke dalam Iya, tim itu bisa mengundang lagi. Iya betul. Jadi kadang-kadang kalau pecinta sepak bola yang murni gitu ya, itu kan kadang-kadang lugu. Oh ini pemain ini udah nggak bagus lagi. Oh pemain ini cuma ganteng dong. Ya justru itulah gitu. Rans Daya bisa tarik, iya, daya tarik. Karena kan sepak bola modern itu nggak bicara masalah prestasi doang. Emang ada Kang Eko yang ganteng doang main? Siapa? Ya di Liga 1 atau Liga 2 ada yang Oh ganteng enggak, doang? saya cuma ilustrasi aja Oh gitu ini ya. misalnya Iya. gitu ya. Tapi itu Enggak, bisa kalau di Liga menjadi- 1 kalau udah ganteng ya pasti bisa main bola lah. Oh, kalau Liga 2 belum tentu. Liga 2 ganteng Eh. pernah bisa main bola. Siapa tuh? Hah? Ada lah Mas bisa gitu. Gitu. Oke, nih tapi kalau dari Kang sendiri ngelihatnya ya, nanti kita sambil menunggu Coach RD balik lagi sama kita. Oh udah ada Coach RD, yes, sudah jelas Coach sekarang Coach. Maaf, Ganti provider ini. ya saya rubah. Suaranya boleh Coach? Nah sekarang suaranya ke mute, Mute. coba boleh Coach mungkin di unmute. Suaranya belum terdengar di studio. Ya tadi juga nanti kita Jadi akan. kalau di rumah itu suka ada spot-spot yang sinyalnya paling bagus. Ini Coach Eri di garasi kayaknya ini bagus nih. Di garasi paling bagus ini sinyalnya. Nah, yes, Coach. Tadi dibilang sama Kang Eko, Rans punya gaya sendiri atau punya cara sendiri untuk bisa survive untuk bermain di Liga 1. Jadi punya banyak hal selain indikator-indikator yang udah pasti kayak sponsorship, merchandising dan lain-lain. Tapi ada kreativitas konten yang bisa Konten. dibuat untuk menambah daya tarik orang menonton sepak bola. Nah, ke depannya di Liga 1 ini, Rans di bawah naungan Coach RD, targetnya seperti apa sih, Coach? Ya, yang pasti jujur ini pertama kali saya harus memegang satu tim yang fans base-nya itu belum begitu kelihatan ya Yes, gitu loh. setuju. Jadi Setuju. tapi jangan salah, tapi kalau kita bicara netizen mungkin yang terbesar. Iya, secara cakupan insight penonton secara digital ini Iya. paling besar mungkin Rans. Yang paling besar. jadi Nah, inilah sebetulnya yang dalam tanda kutip ini sebuah tantangan baru. Kenapa? Karena sekarang suara netizen itu seperti suara Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara pada hal-hal yang bersifat teknis itu kalah sama mereka karena mereka punya sebuah pandangan yang mungkin berbeda dengan apa yang ada di dalam otak atau pikiran kita ya, sehingga memang kadang-kadang kita juga harus tahu kondisi-kondisi itu. Jadi yang pertama saya harus menyiapkan diri secara mental ya untuk menghadapi para netizen seperti apa. Ngeri ya kan. Yang kedua tentu saya akan fokus betul-betul dengan tim ini, hanya fokus tanpa saya mendengar banyak suara dari netizen ya, karena tentu mereka kita hormati mereka punya sebuah persepsi yang mungkin berbeda dengan komunitas mereka. Saya hanya fokus kepada tim, membangun tim ini. Kita tahu kita tidak terlalu, tapi saya selalu mencoba mengikuti apa kata bos saya, Arafi, yang dia selalu katakan bahwa membangun sebuah tim tidak harus punya Superman, tapi membangun sebuah tim harus punya super tim. Yes. Artinya tim ini harus bekerja dengan sama kerasnya mulai dari level terbawah maupun sampai dengan manajemen. Jadi rekrutmen yang kita pada saat sekarang memang lokal hampir semuanya sudah kita lakukan. Memang ada beberapa target atau sasaran pemain-pemain lokal yang gagal kita bisa rekrut, tapi saya selalu meminta plan B dan plan C. Kalau plan A gagal maka B, kalau B gagal C, tak apalah gitu. Yang penting realisasi yang kita ingin capai masih bisa sama-sama kita
diskusikan. Nah, kemudian mengenai target, memang target dari manajemen tidak secara implisit disampaikan langsung, tapi saya bisa mengerti. Tentu kita tidak hanya ingin sekedar berkiprah. Saya pribadi seorang pelatih tentu harus punya target, dan target itu tentu saja juga harus saya sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Walaupun kondisi saat ini dengan materi pemain yang kita punya, saya tetap yakin kita berusaha untuk ada di level 5 besar lah. 5 besar, target besar dari Rans FC di musim depan ya. Tinggi, 5 besar, Coach. Tapi boleh dong bocorin ke kita, siapa sih Coach plan A-nya yang nggak dapet, Coach? Apakah udah ditikung sama klub lain atau gimana, Coach? Boleh lah bocorin 1-2 nama ke kita. Enggak. Ya enggak ya. Sebetulnya di dalam proses negosiasi itu kita membuat sebuah rencana bersama dengan manajemen. Kemudian ada di dalam proses negosiasi kan selalu saya serahkan semua proses negosiasi sama manajer atau COO ya, atau mungkin ada yang bisa direct dengan pemilik klub, silakan. Tapi pada perjalanannya tidak mudah, karena untuk memberikan rasa percaya kepada klub yang baru ini kan nggak mudah. Tentu pemain-pemain yang akan kita kejar dengan punya nama bintang, mereka punya pikiran yang mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kita. Mungkin dia melihat dari berbagai aspek ya, klub ini baru, mungkin belum ada rasa percaya yang bisa membuat mereka bisa bergabung dengan kita. Tapi ada juga yang kita mau tapi harganya mahal banget. Karena pemain bola sekarang mahal-mahal. Mahal-mahal, pemain bola mahal-mahal. Sehingga memang nggak mudah ya. Mahal-mahal, sekarang pemain bola mahal-mahal. Aduh, makanya Coach, banyak sekarang ibu-ibu yang pengen anaknya nggak mau main bola nih. Coach, kalau ngomongin kebutuhan tim dari Rans FC saat ini, ya kan masih ada beberapa pos-pos lagi yang punya kebutuhan tim gitu ya. Kalau lihat pemain-pemain muda seperti Ronaldo dan juga Marcelino tadi belum sempat dijawab, Coach. Untuk kebutuhan tim, pemain-pemain seperti ini dibutuhkan nggak sih, Coach? Marcelino, Kuate, dan pemain-pemain muda lainnya gitu. Oh iya. Berarti tertarik, Coach, mendatangkan Marcelino dan juga Ronaldo? Wah, kalau bisa mungkin saya pasti akan rekomendasikan mereka ini bergabung dengan tim saya, karena mereka semua pemain yang luar biasa, berbakat ya, dan sangat untung untuk klub yang memiliki mereka, karena prospek jangka panjangnya akan jelas bisa mereka dapatkan baik secara sisi kualitas maupun sisi bisnis. Karena ini penting ya buat klub sudah mulai berpikir tentang bisnis klub ya. Dan ya yang pasti kompetisi membutuhkan kombinasi yang ideal, yang pas antara pemain muda dan pengalaman. Karena sekali lagi ya, kalau hanya mengandalkan pemain muda saja, saya rasa untuk sebuah kompetisi yang panjang akan sangat tidak kurang pas komposisi tersebut. Coach, boleh dibocorin juga ke kita, apakah ada kabar dari Rans FC dalam seminggu atau 2 minggu ke depan dengan pengumuman siapa pemain baru mungkin? Ada nggak, Coach, kira-kira, Coach? Rans mungkin hanya fokus penambahan pemain asing aja sekarang ya. Oke. Pemain asing Ozil kita. jadi dong. Iya. Lagi mengejar pemain asing ya? Ozil mungkin akan hadir pada acara yang digelar Rans untuk hal berbeda ya. Ya. Sama dengan Ronaldinho nanti juga akan hadir kalau nggak salah di akhir Juni itu pada satu event yang berbeda. Jadi tapi memang mereka datang atas undangan Rans ya gitu. Tapi dalam satu event yang berbeda. Kita tahu kan ada banyak acara ya di Rans Entertainment ini. Itu dia. Jadi jujur ya, waktu final Persis Solo Rans itu saya nonton ya. Kalau yang supporter Persis itu kan serius tuh, harga diri, kehormatan. Kalau saya ada di Tribun Trans, saya mau nonton ketemu artis, dan saya ketemu Valentino Simanjuntak, ketemu kami. Di sini juga bisa ketemu kalau Valentino Simanjuntak. Tempatnya di stadion apa yang Bogor tuh? Pakansari, di Pakansari nonton. Oke. Coach, ini juga kan ada dari timnya Rans yang sering kesini jadi pandit juga, yaitu Bang Bes sebagai asisten pelatih staf kepelatihan dari Coach RD. Menurut Coach RD, Bang Bes gimana? Kemarin habis ngambil license lagi tuh ke Coach Bes tuh. Itu gimana, Coach? Betul. Ya, saya pikir seorang pelatih sepak bola itu bisa berlatar belakang dari apa saja ya. Yang penting adalah dia punya kemampuan. Kita tahu pelatih sehebat Jose Mourinho pun dia bukan seorang profesional sepak bola Penerjemah ya, yang hebat ya.
Dan juga di Indonesia banyak pelatih-pelatih yang sukses berlatar belakang bukan pemain sepak bola dengan level yang tinggi. Contoh ya, ada Coach Ricky Nelson, ada Rudy Eka, tapi semuanya mulai dari niat belajar sepak bola dengan baik, belajar ilmu kepelatihan dengan mengejar ketertinggalan mereka di bidang pengalaman sebagai pesepak bola dengan mendalami betul-betul ilmu kepelatihan. Dan salah satunya sekarang ada Bang Bes ya, dan kita tahu ya, saya kenal Bes ini ketika justru menjadi translatornya, instrukturnya FIFA, ya Coach Bader waktu itu di Pro License, dan kemudian Coach Bes sendiri waktu itu melatih tim MSG ya. Saya lihat itu, kemudian berikutnya dia mengambil lisensi C dan B, kemudian direkrut Coach Bambang Nurdiansa di Rans. Dan kemudian saya datang, saya lihat, saya nilai, oke, dia punya kemauan yang tinggi. Kalau saya masuk kamarnya itu, semua kamarnya isinya semua tentang hal yang berkaitan dengan kepelatihan. Dia sangat rajin ya. Papannya di bawah nggak papannya? Kasihan ceweknya ya. Istrinya. Oh, istrinya udah nikah. Jadi emang punya keinginan besar dan juga masa depan untuk di dunia kepelatihan. Bang Bes nih punya harapan ya. Yes. Coach ya, semua pasti punya harapan besar untuk menjadi pelatih yang lebih baik. Nah, ini pesanan langsung dari Bang Bes, katanya tiga kata menurut Coach RD tentang Bang Bes. 3 kata apa aja, Coach? Aku cinta kamu. Pintar, kemudian dia rajin. Yang kata terakhir itu teliti. Pintar, rajin, dan teliti, Bang Bes, luar biasa. Coach RD. Nggak ganteng ya? Yes, itu nggak ada ganteng ya? Gantengnya belum ada, tapi paling ganteng. Pandit paling ganteng di sini nih, Bang Bes. Coach RD, terima kasih atas waktunya ngobrol barengan sama kita di sini. Good luck semua yang menjadi plan dari Rans FC ke depannya. Tapi yang bentar lagi datang adalah kan Piala Presiden dan Rans FC ikut. Sedikit, Coach, apa target di Piala Presiden yang sebentar lagi akan datang untuk Rans FC? Saya rasa target kita terus meningkatkan performa permainan tim ya. Saat ini memang jujur 3 minggu fokus kita hanya membangun kondisi fisik. Kemudian setelah itu kita masuk pada tahapan taktikal, dan nanti tentu implementasinya dimulai dari uji coba. Uji coba itu di mana yang paling pas? Itulah ikut event di Piala Presiden, dan situlah uji coba kita yang paling pas, karena di situ ada kompetisi, ketemu lawan-lawan kita yang notabene nanti kekuatannya akan kita jumpai di kompetisi yang sesungguhnya. Dan kemudian dari situ kita mengambil satu gambaran tentang sejauh mana sebenarnya tim kita siap nggak menghadapi kompetisi yang akan datang. Kalau masih belum siap dengan hasil yang kurang bagus, tentu ada perbaikan-perbaikan akan kita buat di dalam sisa setelah kita ikut turnamen Piala Presiden. Itu saja target kita. Siap, jadi Piala Presiden dianggap sebagai laga uji coba dari Rans FC untuk melihat peta kekuatan lawan dan juga peta kekuatan dari skuad Rans FC. Tahu-tahu juara. Siapa tahu juara, kita doakan yang terbaik ya, Coach. Thank you banget. Coach, thank you banget waktunya, Coach. Salam buat keluarga besar dari Rans FC, Coach, dari Jebret Media. Makasih, Coach. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dias, Kang Eko Maung, idola saya. Selamat malam. Jadi Dias, aku tuh pertama kali kenal Coach RD ini. Jadi memang beda ya, ada orang-orang punya harismatik ya. Aku tuh pertama kali kenal sama Coach RD apa aja? Di Stadion Siliwangi kerusuhan, Persib kalah. Aku lagi neriakin Hamka Hamzah. Tiba-tiba aku ngerasa diliatin sama siapa gitu. Coach RD. Lihat ini dalam artian apa? Tatapannya tuh iya, dia nggak suka aja gitu. Pemain dia diteriak-teriakin gitu. Udah itu pertama kali. Pertama kali jarak dekat. Saya sama Coach RD bertatapan ya. Berikutnya ya banyak agenda ya. Ada coaching klinik segala macam. Dan sampai sekarang tadi mengidolakan Kang Eko. Wah, itu berlebihan luar biasa. Tapi kalau ngelihat tadi dari target yang disampaikan sama Coach RD, menurut Kang Eko realistis nggak untuk Rans dengan skuad yang ada, dengan sistem permainan yang udah dibuild sama Coach RD di Liga 2 kemarin? Targetnya adalah 5 besar loh, nggak main-main. Jadi ini. Coach RD ini kan saya tahu lah ya, tipikal pelatih yang rendah hati gitu ya. Jadi sebetulnya di balik 5 besar ya, itu
potensi Rans lebih dari itu gitu. Karena Coach RD ini kan bukan tipikal pelatih yang gembar-gembor. Ibaratnya kalau ada Iwan Setiawan, maka Coach RD ini adalah antitesisnya gitu. Enggak, seriusan. Jadi Coach RD ini nggak pernah gembar-gembor, terus kadang-kadang target itu yang dipublikasikan kepada publik gitu ya, bisa jadi memang yang rasional, terukur, tapi sebetulnya kemampuan itu di atas itu. Di atas itu. Kayak jadi kemarin saat Bobor kan kalau nggak taunya tetap bertahan. Jadi kalau kata saya sih 5 besar masuk akal ya, tapi ini masuk akal gitu ya. Nanti kan ada putaran kedua, jendela transfer segala macam, sama masuk akal itu. Jadi akan ada pemain-pemain lagi yang akan datang, karena tadi Coach RJ juga bilang pemain-pemain asing nih yang menjadi incaran. Nah, tapi kalau ngobrolin tentang persiapan para tim di Liga untuk Piala Presiden, ya kan bilang laga uji coba. Tapi kan ini juga bergengsi nih untuk setiap tim tuh merebutkan piala di laga pramusim ini cukup bergengsi gitu. Nah, ini pengaruhnya gimana untuk setiap tim menurut Kang Eko di Piala Presiden? Jadi sebetulnya yang jelas ini kan kalau misalkan dijadikan ajang uji coba pertandingan resmi gitu ya. Lalu untuk tes pemain itu kan jawaban-jawaban standar ya. Tapi ini juga kan untuk etalase, gengsi. Cuma masalahnya ini kemarin Bali United menodai event Piala Presiden ini. Kenapa? Kan mereka mengatakan fokus di event lain. Ke Bali AFC, United, AFC. Ya sebetulnya kan nggak harus diucapkan ya. Tapi sebetulnya saya melihat ada yang lebih penting dari Piala Presiden ini ya. Piala Presiden ini apa? Ini adalah bukti kejeniusan PT Liga Indonesia loh. Jadi PT Liga Indonesia baru itu menjadikan suatu event ya, di mana dia menggantel ke orang nomor 1 nih, Presiden Indonesia. Ini akan mereka jadikan uji coba gitu ya untuk protap SOP dengan penonton. Otomatis kalau ini berjalan lancar, Liga akan lebih Liga lancar, itu sebetulnya akan didapatkan penuh itu izinnya. Kalau misalkan Piala Presiden lancar ya, lalu ntar pengajuan berikutnya Liga 1 pakai penonton juga nih. SOP-nya sama persis aja dengan Piala Presiden, cuma mungkin tempatnya ntar ada kesepakatan kan home away atau segala macam masih belum ada ya formulasinya. Itu PT LIB sedang membidik kelancaran administrasi untuk memulai Liga 1 2022. Kemarin kan Persis Solo dan juga Persibaya udah mencoba kan, uji coba bertanding dengan penonton. Berarti harusnya lebih aman dong di musim ini dengan penonton. Jadi keadaan hari ini berbeda jauh dengan keadaan tahun lalu ya. Banyak korban COVID, okupansi rumah sakit sangat tinggi, jumlah yang divaksin juga belum sebanyak sekarang. Ini jauh berbeda. Jadi harapan untuk menyaksikan Liga 1 full pakai penonton, bahkan dengan skema home away itu sangat tinggi. Jadi semoga skema itu bisa berjalan ya, dengan melihat kondisi sekarang ya Mas Eko. Dong, jadi biar saya bisa nonton Rans bareng Chelsea Olivia, Pamela Safitri ya. Kenapa cewek-cewek terus Mas Eko nontonnya nih? Kan bisa aja sama Mas Darius ya kan, dia kan juga di sana. Valentino Simanjuntak. Oke, transfer pemain juga masih sangat krusial nih di momen-momen ini ya. Persiapannya, daya tariknya kan kayak tadi Coach Herda bilang, banyak plan A yang mungkin meleset akhirnya nggak dapat, malah ke plan B nggak dapat, plan C. Nah ini gimana sih peta transfer di Indonesia menurut Kang Eko gimana? Jujur kalau saya nggak mengikuti ya peta transfer Indonesia, tapi sebetulnya di setiap kompetisi ini nanti peta transfer ini ya termasuk diwarnai oleh agen, lalu juga manajer klub lama. Rohit Chan dari Persija dari Macan Kemayoran menjadi Macan Putih ya. Iya. Sama-sama masih Macan lah, nggak apa-apa. Ya, Stefano Lillipali ke Borneo. Jadi ini kan juga nama-nama besar gitu, bukan nama-nama yang sembarangan gitu kan. Ali Sesai dari Persebaya ke PSIS. Jadi ini momennya setiap tim memang segitu serius yang menghadapi di musim depan. Termasuk sehabis event-event sepak bola. Kita anggap SEA Games saja, SEA Games sebenarnya event sepak bola. Itu kan ada perkiraan nih, pemain ini bagus, wah saya berminat. Tadi kan Coach Ramadan udah ngomong kan, dua pemain ini bagus nih. Kalau Marcelino dan Ronaldo bisa. Dan indikator terakhir mereka bermain bagus kan di ajang SEA Games sebetulnya. Kayak gitu. Jadi nanti akan bergerak. Ya, yang bergerak itu adalah agen, lalu juga klub pasti. Klub dan juga orang tua pemain. Sama paman sama bibinya. Ini pengalaman, ini serius. Jadi ada pemain memutuskan klub yang dipilih akhirnya itu berdasarkan rekomendasi pamannya. Anda bayangkan. Itu kejadian. Jadi gara-gara misalkan pamannya ngefans sama misalkan bisa jadi karena pemainnya muda ya. Ini berlaku untuk pemain yang masih muda banget. Mamahnya atau pamannya ngefans sama Raffi Ahmad, bisa jadi yang dipilih Rans sama gitu. Ya mungkin nilai transfer rasional tetap lah. Materi itu ngaruh banget gitu. Yes, ini yang ngagetkan sedikit adalah kemarin saat Rohit Chan dilepas oleh Persija sih. Kang, gue minta pendapatnya sedikit tentang Rohit Chan karena pemain ini cukup krusial selama dia membela Persija gitu. Tapi apa alasan
yang terutama lah menurut Kang Eko sampai Rohit Chan itu dilepas? Krusial, konsisten ya. Iya, dan bahkan saya kepikiran dia akan jadi ikon baru kan. Iya, bahkan bisa dimainkan di beberapa posisi loh. Iya. Di akhir-akhir main di belakang, main di jadi back tuh pernah juga Iya, gitu. kalau saya sih berprasangka aja. Saya kan juga nggak mengikuti, cuma berprasangka dan logis ya. Prasangkanya bukan prasangka jahat, ini logis. Rohit Chan pindah setelah ada pelatih baru yang diumumkan oleh Persija. Bisa jadi pelatih barunya nggak cocok sama Rohit Chan. Nggak masuk skemanya. Sesimpel itu. Jadi bukan Rohit Chan menurun, Rohit Chan jelek, enggak. Gitu. Skema. Karena nggak cocok aja kan, faktor selera juga berpengaruh gitu ya. Yes. Jadi adanya datangnya pelatih-pelatih baru berarti bagus untuk tadi kalau ngobrolin tentang Rans yang memang kemarin promosi dari Liga 2 ke Liga 1, coachnya tetap dipertahankan. Iya. Karena kan sempat ada gembar-gembor waktu itu mendatangkan coach dari luar kan, dari asing kan. Akhirnya coach RD lah yang tetap dipertahankan. Wow, Kalau saya dapat bocoran coach RD tetap itu setelah juara final, saya udah tahu. Kan habis itu dipinjamkan Iya. sementara lah ke Iya, Borneo. itu kan faktor apa? Faktor. Nah, tadi coach RD terus terang Iya, kan bilang tadi, seperti iya. dipinjamkan Seperti sementara. dipinjamkan, Kami ya. sudah tahu coach RD akan dipertahankan. Oke, tadi Kang Eko sempat ngebahas tentang Persis sedikit. Persis gue pengen tahu gimana ke depannya nih. Kalau tadi kan targetnya Rans adalah 5 besar. Ini juara kedua, runner up ya kan Liga 2. Persis kan juara, ya kan juara Liga 2. Nah targetnya berarti bisa lebih tinggi dong di Liga 1. Persis. Jadi kalau misalkan Rans runner up Liga 2 posisi 5 kan. Persis posisi 4 enggak. Persis akan membidik juara. Persis akan langsung Persis ini membidik kan juara. ambisius dan mereka itu ditopang bukan cuma materi tapi juga modal, akses plus sejarah gitu. Ya, Jadi kalau ya. orang-orang ngomongin Rans, oke lah menyepelekan karena mereka klub baru dan lain sebagainya ya kan. Bahkan Bali United pun disepelekan karena faktor sejarah. Iya, faktor Tapi klub baru. Persis ya itu nggak bisa disepelekan dari sisi manapun. Yes. Lu mau nyepelin siapa? Dipegang sama anak presiden, iya. Iya. Didukung sama para kapital-kapital, Di belakangnya, iya. ya. Punya sejarah. Nih, Iya juga. awal perserikatan yang juara itu persis PSIM, persis PSIM, persis. Iya. Itu. Jadi punya sejarah besar dan juga panjang ya. Berarti ini makin petanya makin seru ya di Makin Liga seru. 1 di musim depan, di mana kayak ada Bali United, Persebaya, Persib, Persija, kemudian Bayangkara yang masih kuat juga pasti di musim-musim depan, dan juga ada Persis, Rans dan juga Plus tim-tim lainnya. so force modal ya. Yes. Jadi jangan harap ada klub-klub kejutan tapi dia bermodal minim seadanya, nggak akan ada. Jadi- Saya jamin 5 besar itu klub-klub yang jelas duitnya kenceng. Oke, ini bahasa kita makin seru dan kita tetap akan membahas tentang Liga Indonesia nanti di hari Kamis lagi juga kita akan tetap membahas juga. Jadi boleh kalau misalkan mau berkomentar atau mau komen-komen di Instagram kita atau di Jebret ya silahkan. Nah, kita mau bahas apa di Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri di Ini episode di Kamis komen besok. kok banyak haters gue ya. Iya, kalau itu nggak cuma di komen ya, masuk ke DM gue juga. Kang Eko, thank you. Nggak bercanda. Thank you Kang Eko, thank you. Coach RD juga thank you yang tadi sudah bergabung sama kita. Jebret Tim yang sudah nonton kita juga terima kasih ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dias Danar, Kang Eko cabut dulu. Dah. Assalamualaikum.